Jendela Sekolah. Halo teman-teman, ketemu lagi di Jendela Sekolah. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang teori pelanggaran harapan atau bisa disebut dengan expectation violation theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh Judy Kebergen, di mana beliau adalah seorang pakar komunikasi. Nah, dan dikembangkannya itu pada tahun 1978. Nah, sebelum membahas mendalam tentang teori pelanggaran harapan, kita akan membahas tentang definisi dari pelanggaran harapan. Nah, lalu apa sih teori pelanggaran harapan ini? Nah, teori pelanggaran harapan adalah teori yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki harapan terhadap interaksinya gitu. Jadi seseorang saat berinteraksi, mereka membawa harapan sendiri-sendiri nih untuk lawan bicaranya. Nah, lalu di dalam teori ini ada 3 asumsi utama. Yang pertama yaitu harapan dapat mendorong interaksi sosial, di mana ketika seseorang ingin berinteraksi, otomatis mereka memiliki harapan dong sebelum berinteraksi. Nah, harapan itulah yang mendorong untuk bisa berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Lalu asumsi utama yang kedua yaitu harapan bersifat dipelajari, di mana asumsi ini menjelaskan bahwa orang belajar harapan dari budaya pada umumnya dan individu dalam suatu budaya. Contohnya nih, seorang komunikasi bicara antara orang Batak dan orang Sunda itu berbeda. Nah, orang Sunda cenderung lemah lembut dan menganggap bahwa nada tinggi itu adalah suatu bentuk kasar gitu, suatu bentuk kasar atau tidak sopan. Nah, sedangkan kalau di orang Batak itu cenderung berkata nada tinggi dan keras karena kebiasaannya dan budaya. Nah, apabila orang Sunda datang ke orang Batak tanpa mengetahui seluk-beluk budayanya, maka dia akan merasakan pelanggaran harapan karena hal yang dianggap biasa oleh orang Batak akan dianggap sebuah pelanggaran harapan bagi diri orang Sunda. Nah, asumsi utama yang ketiga yaitu orang membuat prediksi atas perilaku nonverbal dari lawan komunikasinya. Nah, prediksi nonverbal orang lain mempengaruhi percakapan dan mendorong orang lain untuk membuat prediksi. Nah, prediksi ini tidak selalu benar, namun kita dapat mengetahui pola komunikasi perilaku nonverbal dari pengalaman komunikasi sebelumnya. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan wilayah tradisi. Nah, teori pelanggaran harapan ini termasuk ke dalam tradisi sosiopsikologis dan termasuk ke dalam wilayah objektif. Kenapa masuk ke tradisi sosiopsikologis? Karena tradisi ini mempelajari tentang individu sebagai makhluk sosial, di mana yang berfokus pada perilaku sosial, kepribadian dan sifat, persepsi dan juga kognisi. Lalu kenapa sih masuk ke dalam wilayah objektif? Karena dalam penelitiannya ini menggunakan kuantitatif, yang dimana menggunakan data dan angka sebagai alat untuk menganalisisnya. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi mempengaruhi harapan seseorang itu adalah yang pertama yaitu faktor komunikator individu, faktor relasional, dan faktor konteks. Yang selanjutnya adalah fungsi utama. Nah, pembahasan selanjutnya adalah fungsi utama dari teori pelanggaran harapan. Nah, teori pelanggaran harapan ini untuk apa sih? Teori pelanggaran harapan ini berguna untuk memprediksi perilaku ambigu dari lawan bicara dan seorang komunikator tersebut dapat memberikan timbal balik yang sesuai dengan lawan bicaranya. Nah, lalu masuk ke dalam contoh kasus. Oke, kita masuk ke dalam contoh kasus untuk memahami bagaimana teori pelanggaran harapan ini bekerja. Nah, jadi saya mengambil kasus dari kasus yang umum yang banyak diketahui oleh orang banyak. Seperti kasus dari pasangan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar, di mana publik mengharapkan bahwa mereka akan selalu menjalin hubungan dengan harmonis. Namun kenyataannya berbanding terbalik karena adanya kasus yang kemarin booming, yaitu tentang KDRT, perselingkuhan, dan sebagainya. Nah, jadi seorang idol memberikan pelanggaran harapan terhadap fansnya. Sekian materi dari saya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Jendela Sekolah.